Sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 237. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ketika Nikke melihat Aditya mengangkat tangannya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Ketika dia mendapatkan kekuatan barusan, Nikke sangat ketakutan sehingga dia tidak lagi angkuh di depan Aditya. Tapi sekarang, dia merasakan ketakutan yang mendalam. Melihat bahwa Aditya akan memberinya pelajaran, Nikke mengeluarkan kata, "Ya Tuhan," dengan ketakutan, dan mundur 2 langkah. Bentak, Aditya mengejarnya dan menamparnya dengan keras. Nikke tiba-tiba pusing, wajahnya membengkak. "Pria macam apa kamu? Aku membencimu. Bahkan kamu memukuli wanita." Nikke mengangkat jari tengahnya ke arah Aditya dan berteriak keras. Aditya tersenyum dingin. Awalnya dia tidak berharap Nikke memandangnya. Jadi tidak apa dia membencinya jika dia membencinya. Masih sangat senang memainkan orang ini. "Tidak masalah. Kamu juga mengingatnya. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang berani memukulmu karena kamu seorang wanita. Apakah kamu tidak percaya pada semua ini?" Aditya memperingatkan Nikke. Nikke sangat marah. Tetapi dia tidak berani berbicara kembali dengan Aditya lagi. Dia tahu bahwa Aditya benar-benar tidak menyukainya. Aditya memandang Wandes yang berdiri di samping seperti orang idiot, dan menatap lelaki tua ini. Kemarahan Aditya tidak datang dari satu tempat. "Astaga, ada apa denganmu Pak Tua? Kamu masih membawa orang untuk membuat masalah bagi saya." Aditya mengutuk dalam hati. Saat ini dia berjalan ke Nikke dalam beberapa langkah. Rizal tahu bahwa Wandes tidak mudah untuk dipusingkan. Meskipun dia menendang dan mematahkan lengannya, dia tetaplah orang yang sangat berbahaya. Khawatir Aditya akan membuat kesalahan, Rizal segera mengikuti Aditya. Wandes tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dia hampir kehilangan akal berdiri di sana, merasa seperti sedang bermimpi. Setelah berada di dunia silat hampir sepanjang hidupnya, Wandes benar-benar tidak dapat menerima kenyataan bahwa kapalnya terbalik hari ini. Melihat Aditya berjalan dengan wajah muram, hati Wandes terhenti. Ini sudah cukup memalukan. Jika Aditya membersihkannya lagi, itu akan sangat memalukan. Memikirkan hal ini, mata Wandes berkilat dengan ganas, dan ketika Aditya mendekat, dia tiba-tiba menyerang Aditya dengan pukulan fatal. Aditya juga melihat bahwa Wandes, seorang bajingan, masih ingin menyerangnya sekarang, dan matanya yang menyeramkan tidak bisa menipu siapapun. Tapi Aditya sudah waspada terhadap seorang lelaki tua dengan satu lengan patah. "Masih yakin? Apa yang akan kamu lakukan?" Aditya mendekati Wandes dan bertanya dengan tajam. Wandes terkejut, tetapi segera dia menjadi tenang, menatap Aditya dengan senyum sinis, dan kemudian tiba-tiba bergerak, meninju wajah Aditya dengan keras. Aditya telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama. Setelah menghindari pukulan dengan kepala menyamping, dia dengan cepat meraih lengan Wandes, lalu menahannya. "Oh, tidak." Wandes diam-diam mengira ada yang tidak beres. Dia tahu bahwa dengan cara ini, tubuhnya pasti akan kehilangan pusat gravitasinya, karena pukulan yang dia lemparkan tadi terlalu keras. Benar saja, seperti yang diharapkan oleh Wandes, tubuhnya telah benar-benar kehilangan pusat gravitasinya, dan Aditya dengan kejam menyeretnya. Orang tua itu menggerogoti debu, dan menjulurkan kepalanya ke tanah. Aditya tidak memberinya kesempatan untuk bangun, jadi dia meraih lengannya dan menendangnya dengan keras. Klik, terdengar suara tulang yang renyah, dan lengan Wandes yang masih utuh tidak dapat dipertahankan. Itu dihancurkan oleh Aditya. "Wow!" Wandes melolong kesakitan, berteriak kesakitan, memutar matanya dan hampir pingsan. "Anak baik, kamu kejam." Wandes menahan rasa sakit yang parah, menoleh dan melihat Aditya, dan berkata dengan kejam, "Hehe, kamu tidak buruk. Kamu benar-benar membantu orang lain ingin melumpuhkanku."
Aditya berkata dengan senyum dingin, menatap Wandes. Wandes ditanyai begitu banyak sehingga dia tidak mengatakan apa-apa. Begitulah adanya. Mulyadi memberinya 10 juta untuk memotong-motong kaki Aditya. Jadi apa, nak? Sebaiknya kamu berhenti main-main. Kalau tidak, kamu pasti sudah mendengar tentang apa yang terjadi di Black Fan, kan? Wandes memperingatkan Aditya dengan kejam. Dia mengatakan nama klubnya untuk menekan Aditya. Yang paling dibenci Aditya adalah ketika orang lain mengancamnya. Melihat Wandes mengancamnya seperti ini, mau tidak mau dia merasa semakin marah. Apakah kamu membuatku takut? Wajah Aditya menjadi dingin. Dan dia menatap Wandes yang sedang berbaring di tanah dan berteriak. Rizal di samping menyaksikan semua ini. Dia tidak bisa membantu. Hanya menggelengkan kepalanya. Berpikir dalam hati. Wandes, Wandes. Kamu masih tidak mengerti tuan muda kami. Beraninya kamu mengancamnya. Kamu hanya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Wandes melihat bahwa Aditya tidak menghiraukannya. Sebaliknya, dia menjadi semakin marah. Dan jantung Wandes berdenyut kencang. Tampaknya tidak akan berhasil bermain keras dengan Aditya. Memikirkan hal ini, Wandes yang licik dengan cepat memaksakan sebuah senyuman. Berkata kepada Aditya, "Hei, Saudara Aditya, saya baru saja bercanda dengan Anda. Kami tidak mengenal satu sama lain lagi, dan kamu juga melumpuhkan lengan saya. Mohon lepaskan aku." Lihat Wandes seperti bunglon. Aditya menjadi semakin muak dengan lelaki tua ini. "Jika kamu begitu tangguh sampai akhir, aku masih menghormatimu sebagai laki-laki. Kenapa? Kamu tidak bisa membuatku takut. Apakah kamu berpura-pura menjadi pengecut lagi?" Aditya memandang Wandes dengan jijik, dan bertanya padanya. Wandes sangat marah hingga hampir paru-parunya meledak. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Aditya padanya. "Aditya, jika kita tidak bertengkar, kita tidak mengenal satu sama lain. Kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Bagaimana kalau membiarkanku pergi hari ini?" Wandes benar-benar mengabaikan kehormatannya untuk bertahan hidup. "Hehe. Di depan begitu banyak bawahanmu. Lihat seperti apa dirimu. Kamu memohon belas kasihan. Bukankah itu memalukan?" Aditya tersenyum dingin. Wandes hampir memuntahkan seteguk darah. Bagaimana dia bisa membayangkan Aditya akan mengatakan itu tentang dia? Ini hanyalah penghinaan baginya. Dan dia tidak tahan. "Lalu apa yang kamu inginkan?" Wandes membentak Aditya. "Beraninya kau membentakku?" Aditya mengerutkan kening. Menendang mulut Wandes dengan keras. "Ah!" Wandes sengsara. Mulutnya ditendang oleh Aditya. Dan langsung berteriak. Wandes tidak lagi muda. Dan giginya tidak sekuat anak muda lagi. Dia ditendang oleh tendangan kuat Aditya. 4 semua gigi depannya tanggal. Wandes mengutuk Aditya secara diam-diam di dalam hatinya. Dia sudah mengingat Aditya di dalam hatinya. Dan bersumpah untuk membalas dendam. Aditya juga tahu betul itu dengan sifat Wandes. Hari ini harus diselesaikan. Bahkan jika Wandes tidak dianiaya dengan kejam, orang tua ini tidak akan melepaskannya. Daripada ini, lebih baik bersenang-senang hari ini. Memikirkan hal ini, Aditya sama sekali tidak sopan. Aktif sebaliknya Wandes dari tanah ditendang dengan keras. Teriakan tidak ada habisnya. Wandes kurus dan kering. Dan di usia yang sangat muda. Bagaimana dia bisa menahan pemukulan Aditya seperti ini? Dalam 3 menit, Wandes tidak tahan dengan darah di wajahnya. Dia memohon dengan getir, "Tuan, saya telah mengambilnya. Saya telah kapok. Jangan menendangku lagi." Wandes memohon pada Aditya dengan air mata. Aditya tidak belum melampiaskan amarahnya. "Jadi bagaimana bisa begitu saja sudah? Hari ini aku harus membiarkanmu meningkatkan ingatanmu." Aditya berkata dengan marah. Putaran pemukulan yang kejam lagi. Wandes dipukul sampai tidak ada tempat yang baik di sekujur tubuhnya. Rasanya seperti tulang tua ini akan hancur berantakan. Apakah Aditya ini terlalu kejam? Wandes diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia membenci Mulyadi sampai mati. Jika Mulyadi tidak membayarnya untuk berurusan dengan Aditya, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini. Jika mengetahui ini lebih awal, bahkan jika Mulyadi memberikan 100 juta, Wandes tidak akan dapat menerima pekerjaan ini. Tuan Aditya, Tuan Aditya,
Jangan pukul saya lagi. Jika kamu memukul saya lagi, saya akan mati. Wandes menangis dan berkata, Aditya merasa hampir kehabisan napas. Jadi dia berhenti. Melihat Wandes yang dipukuli seperti anjing mati, Aditya berkata dengan dingin, orang tua, jangan melakukan segala macam hal buruk demi uang. Mungkin suatu hari kamu akan bertemu seseorang yang akan membunuhmu. Aku tahu. Aku bertemu seseorang yang menghajarku hari ini. Wandes menanggapi Aditya dengan lemah. Aditya mendengus dingin. Dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan bajingan ini. Dan dia terburu-buru pulang untuk menemui Farah. Ayo pergi, kata Aditya kepada Rizal. Rizal mengangguk, masuk ke dalam mobil, dan membawa Aditya pergi dengan kecepatan tinggi. Puan, kamu mengalahkan Wandes dengan sangat buruk hari ini. Orang tua itu pasti akan membalas dendam. Rizal mengingatkan Aditya, hehe, aku tahu, apapun yang dia inginkan. Aditya mencibir. Rizal tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan pada siang hari, dia dan Aditya sudah memasuki kota Manado. Bersambung.